Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Rahma Stendini. Saat ini saya menjadi dosen di program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya sudah menjadi dosen sejak tahun 2018 dengan bidang ilmu kesehatan dan keselamatan kerja. Melalui video ini, saya akan menjelaskan unsur pengajaran yang telah saya lakukan. Sebagian besar mata kuliah di bidang K3 yang pernah saya ampu, yaitu dari mata kuliah dasar K3, epidemiologi K3, etika dan hukum K3, dan lainnya. Dan pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah dasar K3. Mata kuliah dasar K3 merupakan mata kuliah wajib bagi semester 2 dengan bobot 2 SKS. Adapun mata kuliah ini membahas konsep dasar keselamatan kerja, teori kecelakaan kerja, kemudian hazard dan pengendaliannya, kemudian teknik identifikasi bahaya, risk assessment, program K3, serta konsep dasar kesehatan kerja, ergonomi, PAK, jam sostek, serta pelaporan kesehatan kerja. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran diantaranya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar keselamatan kerja, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan kerja, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep jam sostek, kemudian menganalisis temuan masalah K3 berdasarkan data dan program K3 yang telah berjalan di lokasi kerja, serta mahasiswa diharapkan mampu menyusun rekomendasi program K3 secara tepat dengan memperhatikan aspek pekerja dan lingkungan kerja. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS membahas materi mulai dari konsep dasar keselamatan kerja, kemudian teori kecelakaan kerja, bahaya atau hazard dan pengendaliannya, teknik identifikasi bahaya, konsep risk assessment, JSA, dan program pencegahan kecelakaan, pelaporan kecelakaan, dan analisis data. Setelah UTS, mahasiswa mempelajari materi kesehatan kerja, diantaranya konsep kesehatan kerja, kemudian ergonomi, penyakit akibat kerja, jam sostek, stres kerja, konsep gizi kerja dan produktivitas, serta pelaporan kesehatan kerja. Adapun metode pembelajaran atau interaksi yang saya terapkan di dalam kelas secara umum meliputi metode ceramah. Selain itu, saya juga melibatkan student-centered learning, di mana saya memberikan studi kasus pada beberapa pertemuan. Salah satu pertemuan yaitu di pertemuan ketiga, saya berikan e-modul untuk studi kasusnya. Kemudian saya berikan metode small group discussion, jadi mahasiswa diberikan topik, kemudian presentasi. Kemudian saya berikan metode problem-based learning. Ini pada pertemuan yang membutuhkan mahasiswa untuk observasi ke lapangan, kemudian menganalisis dari temuan masalah dan menuliskan laporannya serta mempresentasikannya. Untuk penilaian pembelajaran, saya membagi dalam 4 komponen. Komponen pertama 10% dengan bobot 10% yaitu kehadiran serta partisi aktif mahasiswa di dalam kelas. Kemudian 15% adalah tugas dan juga nilai harian maupun kuis, serta 25% adalah UTS dan 40% adalah UAS. Setelah ini saya akan menampilkan rekaman video pembelajaran di kelas. Salah satu pertemuan yang saya ambil adalah pertemuan ketiga. Rekaman ini dilakukan secara micro teaching secara daring. Adapun untuk sesi ini saya membagi menjadi 3, yaitu pada sesi pembuka dimulai dengan salam berdoa dan juga review materi sebelumnya. Kemudian pada sesi inti yaitu membahas materi dan juga diberikan studi kasus dengan e-modul yang telah diberikan pada 1 hari sebelumnya. Serta pada sesi penutup saya memberikan assessment harian dalam bentuk quizzes. Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sesuai dengan RPS, yaitu pertemuan ketiga yang berjudul hazard dan pengendaliannya. Sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan kedua tentang teori kecelakaan kerja. Jadi kita akan review sedikit mengenai materi sebelumnya ya. Apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan
dapat menjelaskan pengertian dari hazard atau kita gunakan istilah dalam bahasa Indonesia itu adalah bahaya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis dari hazard atau bahaya. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan sumber bahaya serta mahasiswa dapat menjelaskan atau menyusun pengendalian hazard. Oke. Nah, ini materi sebelumnya di pertemuan 1 kita sudah membahas konsep dasar dari K3 yaitu apa saja perbedaan antara kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini kita review menurut teman-teman. Mungkin bisa jawab di kolom chat ya. Pada pernyataan di sini, apakah termasuk pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Silakan dijawab di kolom chat. Suatu bidang kegiatan dengan tujuan untuk mencegah kecelakaan berkaitan dengan lingkungan kerja, situasi kerja, cara bekerja, serta memberikan perlindungan atas keamanan kerja. Disebut sebagai kesehatan kerja. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Sudah ada yang menjawab, beberapa ada yang benar, ada yang salah. Oke, paling banyak yang mana jawabannya? Paling banyak jawabannya salah. Coba kita cek ya. Oke, jawabannya salah. Menurut teman-teman kenapa hal ini salah? Ada yang bisa menjelaskan? Karena ini termasuk keselamatan kerja, Bu. Kalau kesehatan kerja mungkin dia lebih mengakibatkan penyakit akibat kerja. Iya, oke. Di sini ada kata kunci ya, berkaitan dengan mencegah kecelakaan, berkaitan dengan lingkungan kerja, situasi kerja, serta memberikan perlindungan atas keamanan kerja. Kan teman-teman pilih A, B, C, atau D. Sebagian besar menjawab D ya. Oke, kita cek jawabannya. Ya, betul. Yang tidak tepat di sini adalah D, yaitu mendapatkan kepercayaan mitra saat pembukaan proyek gitu ya, atau kolaborasi kerja. Nah, menurut teman-teman berarti ada A, B, dan C yang benar termasuk manfaat. Coba dijelaskan mungkin pada bagian A. Siapa saja yang berhak mendapatkan perlindungan keselamatan di Undang-Undang Nomor 1 1970 ya, kita membahas di situ ada tenaga kerja dan orang lain. Siapa yang dimaksud dengan orang lain dalam Undang-Undang Nomor 1 1970? Silakan ada yang bisa mengingat atau mungkin menjelaskan. Orang yang berada di sekitar lingkungan kerja, Bu. Iya, betul. Orang yang berada di sekitar lingkungan kerja. Siapa saja orang yang berada di sekitar lingkungan kerja itu? Contohnya. Pekerja, Bu. Oke, pekerja termasuk tenaga kerja. Untuk orang lain, ada tujuannya nggak orang itu ada di lingkungan kerja atau dia cuma iseng lewat gitu? Orang lain ini pasti ada tujuannya ya. Orang lain yang seperti apa sih yang berkunjung ke lingkungan kerja? Biasanya siapa gitu? Atau tujuannya Yang klien. klien, kemudian tamu ya, visitor, ada lagi. Mungkin teman-teman nanti magang ya, tujuannya untuk pendidikan itu juga disebut sebagai orang lain sehingga mendapatkan hak dapat APD juga ya, minimal topi, sepatu keselamatan dan APD lainnya. Oke, jadi ini adalah mengulang materi yang sebelumnya yaitu di pertemuan pertama tentang konsep dasar kesehatan dan keselamatan kerja, kemudian juga teori kecelakaan kerja ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada materi pada hari ini, yaitu tentang hazard. Sebelumnya kan sudah membahas tentang teori kecelakaan kerja, bahwa kecelakaan kerja itu pasti ada penyebabnya, dan penyebabnya tidak hanya satu. Ya, ada hazard yang bersumber dari manusia, ada juga hazard yang bersumber dari lingkungan kerja. Nah, untuk pertemuan ini kita lebih banyak membahas pada hazard pada lingkungan kerja. Umumnya hazard itu dibagi menjadi dua, yaitu ada hazard kesehatan, di mana hazard ini dapat berdampak terhadap resiko timbulnya penyakit akibat kerja. Kemudian ada hazard keselamatan, yaitu dampaknya dapat menimbulkan cedera ataupun kematian yang saat itu juga terjadi. Nah, hazard ini sebisa mungkin akan kita kendalikan karena di mana resiko itu muncul ketika aktivitas yang menimbulkan hazard ini sering terjadi dan dampaknya besar, maka resikonya akan semakin tinggi. Tentu kita tidak ingin resiko tinggi itu dibiarkan di tempat kerja. Nah, identifikasi hazard ini sangat penting. Ini merupakan langkah awal termasuk juga dalam sistem manajemen K3. Sebelum kita menentukan program K3 apa yang harus dilakukan, terlebih dahulu kita mengenal apa saja bahaya-bahaya yang ada di lingkungan kerja. Ya, yaitu dengan mengenal jenis
apakah bahaya kesehatan ataupun bahaya keselamatan. Selanjutnya nantinya di pertemuan berikutnya kita akan melakukan analisis resiko. Resiko itu apa? Resiko adalah kombinasi. Jadi kita akan melakukan perhitungan antara likelihood atau kita sebutnya sebagai peluang, yaitu seberapa seringnya kejadian dapat menyebabkan kecelakaan atau penyakit akibat kerja itu terjadi, dikalikan dengan konsekuensi ya. Konsekuensi itu adalah dampak atau resiko. Jadi semakin konsekuensinya dapat menimbulkan fatality, kematian, maka tentu nilai perkalian akan semakin besar. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang manajemen risiko ya atau risk assessment. Nah, menurut ILO, hazard ini dibagi menjadi 4 kategori. Ada 2 kategori yang paling banyak muncul di tempat kerja atau ini termasuk dalam 2 kategori hazard yang kita sebutkan sebelumnya. Yaitu yang pertama adalah kategori bahaya kesehatan. Nah, ciri-cirinya bahaya kesehatan atau health hazard ini menimbulkan resikonya itu dalam jangka panjang. Jadi dalam paparan waktu yang cukup lama. Contohnya, bahaya faktor kimia ya. Jenis-jenis bahaya kimia bentuknya bisa gas, bisa juga debu ya, padat dan juga bisa cair. Nah, debu ini yang terus-menerus masuk ke dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama dapat menurunkan kemampuan fungsi paru. Sehingga kita dalam jangka waktu yang lama bertahun-tahun dari paparan debu itu bisa muncul gangguan pernapasan, batuk ya, dan yang terburuk adalah kanker paru. Nah, ini tentunya tidak terjadi dalam jangka waktu yang singkat. Sehingga untuk bahaya kesehatan ini ada beberapa jenis, diantaranya ada bahaya kimia, biologi, fisik ya, yang butuh waktu untuk menimbulkan cedera. Dan juga bahaya ergonomis, yaitu mulai dari posisi bekerja, apakah dengan cara berdiri, dengan cara duduk, posisi mengangkat, mengangkut, atau pekerjaan yang sifatnya repetitif, berulang, atau durasinya terlalu panjang. Kemudian kategori berikutnya adalah bahaya yang dapat menimbulkan resiko keselamatan. Nah, bedanya kalau bahaya keselamatan ini munculnya dalam jangka panjang, untuk bahaya keselamatan ini eh, resikonya langsung muncul pada saat itu juga. Seperti itu. Oke, mungkin boleh tolong Alexandria untuk eh, di lokasi duduk masing-masing ya, biar tidak kemana-mana. Oke, saya lanjut ya. Selanjutnya, kalau teman-teman mungkin saya mau tanya nih, kalau kebakaran, kira-kira resikonya yang terjadi pada saat itu apa? Dampaknya, resikonya, dampaknya apa yang terjadi? Terjadi kebakaran di gedung. Apa bahaya keselamatan terhadap para pekerjanya? Terbakar, Ya, terbakar kejadian. Dari terbakar itu resikonya apa? eh, bangunannya runtuh karena bakaran. Bisa. Jadi kerusakannya bisa terhadap ke gedung ya atau eh, apa namanya fasilitas, sarpras dan juga ke keselamatan orangnya. Jangan lupa yang terjadi apa kalau kebakaran? Sesak napas. Napas mungkin untuk kesehatannya. Ada juga yang terbakar atau tertimbulnya cedera ya, kulit melepuh, terbakar ya, dan cedera lainnya. Begitu juga dengan listrik ya, resikonya langsung dialami saat itu juga. Atau misalnya pada mesin yang tidak diberi pelindung, teman-teman mungkin kalau nanti di tempat kerja akan mendengar kasus ada yang tangannya patah, tergulung pada mesin. Nah, saat itu juga apa yang terjadi ya? Cedera, patah tulang. Jadi untuk bahaya keselamatan ini dampaknya langsung timbul pada saat itu juga, berbeda dengan kategori A. Kemudian ada juga 2 kategori lainnya yang mana ini sifatnya tidak terlalu dominan ditemukan di tempat kerja, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan masalah kesehatan ataupun keselamatan kerja. Contohnya air minum. Air minum ini sangat penting sekali, terutama pada pekerjaan yang dilakukan di lingkungan kerja yang panas. Kenapa kita butuh air minum? Supaya tidak dehidrasi, Bu. Itu tidak dehidrasi, tidak munculnya kelelahan kerja, tidak
fatigue karena kelelahan kerja seperti di teori sebelumnya tentang kecelakaan kerja dapat menjadi faktor risiko kecelakaan kerja. Kemudian toilet dan fasilitas kebersihan, cuci tangan, kemudian mungkin mandi dan hygiene lainnya. Ini sangat penting, terutama pada tempat kerja yang di dalamnya itu didominasi oleh faktor bahaya biologi. Ya, virus, bakteri. Tentu kita harus sering-sering melakukan personal hygiene di situ ya. Kemudian ruang makan kantin, P3K, transportasi. Kemudian kategori D, ini yang sebenarnya jarang terjadi, tapi dengan seiringnya waktu saat ini pekerjaan sudah mulai banyak yang dilakukan dengan cara remote ya, atau jarak jauh, sehingga mungkin ada faktor risiko seperti kurangnya harmonis antara rekan kerja, kurangnya koordinasi, kurangnya komunikasi, dan lain sebagainya dapat menimbulkan resiko secara psikis. Atau dampaknya adalah stres di tempat kerja. Utamanya ada 2 jenis bahaya yang sering ditemukan di tempat kerja, yaitu bahaya keselamatan, sumbernya dari mesin alat, kemudian bahaya kesehatan, sumbernya dari bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikososial. Ya, ini untuk detailnya tentang hazard keselamatan ya. Hazard keselamatan ini dapat menimbulkan cedera ataupun kematian. Contohnya, lantai yang licin dari ceceran minyak, ceceran oli di tempat bengkel misalnya. Resikonya apa? Terpeleset. Ya, jadi ada bahaya dulu baru resiko. Kemudian bekerja di ketinggian, resikonya apa? Terjatuh, Terjatuh, kemudian kematian ya. Tidak ada pelindung mesin. Jadi mesin dibiarkan bekerja tanpa adanya cover. Misalnya mesinnya itu ada benda tajam di dalamnya. Tapi untuk menghindari adanya sumbatan, para pekerja membiarkan terbuka. Nah, suatu saat ingin melakukan maintenance. Kira-kira apa yang terjadi kalau kita melakukan maintenance, mesinnya tidak diberikan pelindung, dan mesinnya masih berjalan? Ya, tentunya ada cedera ya, karena tangan ini terkena benda tajam dari mesinnya. Kemudian juga bahaya listrik, tentu ini sudah tahu semua kita tersengat listrik. Kemudian ada juga bahaya confined space. Confined space ini adalah ruang terbatas. Teman-teman tahu nggak ruang terbatas itu apa di tempat kerja contohnya? Tidak, Bu. Tidak, oke. Contohnya tangki, ya pekerjaan. Jadi beberapa industri itu kan ada yang menggunakan tangki-tangki ya, di mana beberapa pekerjanya itu harus melakukan pembersihan secara rutin di tangkinya. Nah, untuk masuk ke dalam tangki itu harus dengan SOP khusus. Maka confined space atau ruang terbatas ini disebut sebagai bahaya juga. Nah, ini kita masuk kepada bahaya kesehatan. Yang pertama adalah bahaya kimia. Bahaya kimia ini ciri khasnya adalah zat kimia ini harus ada kontak langsung dengan tubuh kita. Contohnya, kalau cairan meresap melalui kulit. Kalau uap dari gas atau dari cairan larutan itu dapat mengenai mata, perih ya. Juga terhirup dan juga tidak sengaja misalnya tangannya habis melakukan menuangkan gitu larutan, kemudian tidak cuci tangan, makan, akhirnya ada yang tertelan. Nah, apa saja bentuknya? Bisa bentuknya gas, cair, dan padat. Padat ini contohnya debu yang kimia. Contohnya lagi dari timah hitam, ini keracunan logam, kemudian ada juga keracunan dari organofosfat ya, ini biasanya ada di pestisida yang digunakan di sektor pertanian. Kemudian juga ada keracunan senyawa organik dan partikel debu. Ini sangat banyak sekali jenis-jenisnya yang dapat muncul berupa debu dari silika, asbes ya. Silika ini dapat menimbulkan penyakit silikosis, sedangkan asbes ini dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan lainnya. Kemudian untuk gejalanya ada yang secara akut dan kronis. Kalau akut itu berarti dampaknya resiko setelah terpapar bahaya kimia itu langsung menimbulkan keluhan. Contoh, ketika kulit terkena dengan larutan kimia yang sifatnya iritan, ya contohnya
Teman-teman mungkin kalau pernah di lab Kesling, ada yang pernah praktikum pengawetan nggak? Lab Kesling, pengawetan tikus ya, mungkin di semester sebelumnya. Sudah pernah belum? Belum pernah, Bu. Oke, nanti Belum, Bu. teman akan ketemu di mata kuliah di semester lain ya. Itu kan menggunakan formaldehid. Formaldehid itu kalau cairan yang terkena kulit itu dapat menyebabkan gatal atau sensasi terbakar. Nah, kalau menguap itu dapat mengiritasi mata, jadi mata berair. Itu secara akut. Secara kronis, contohnya tadi kalau debu yang sering terhirup lama-kelamaan, gangguan pernapasan, batuk, yang terburuk adalah kanker. Bahaya kimia ini dipengaruhi keparahannya oleh berbagai faktor. Contoh dari jalur masuknya, kemudian durasinya, kemudian penggunaan obatan, dan lain sebagainya. Biologi yang paling banyak ditemukan di pelayanan kesehatan, contohnya di rumah sakit atau di fasilitas pelayanan kesehatan. Bentuknya apa saja bisa berupa dari darah ya, karena darah ini bisa mengandung virus ataupun bisa ditularkan melalui droplet ya, bakteri di dalamnya, TBC contohnya. Bahaya ergonomi ini adalah bahaya yang dapat ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara pekerja dengan pekerjaannya. Jadi antara orang dengan alat kerja yang dia gunakan. Contoh, posisi duduk ya, yang ergonomis kita butuh kursi yang dapat dinaik turunkan, kursi yang memiliki sandaran punggung, memiliki sandaran tangan. Yang mana untuk lebih detailnya teman-teman bisa membuka di Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang lingkungan kerja. Ya, ini adalah cara mengangkat yang tidak ergonomis. Jadi sebisa mungkin ketika mengangkat, beban itu dibawa mendekap mulai dari titik awal di bawah sampai ke atas. Nah, apa saja yang kita bisa lakukan untuk meminimalisir resiko dari dampak yang ditimbulkan dari bahaya, tadi dari bahaya keselamatan dan kesehatan. Kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu pengendalian. Bertujuan untuk menghilangkan bahaya. Tetapi kalau tidak bisa dihilangkan bahayanya, karena itu adalah elemen yang digunakan dalam industri atau proses kerja, maka minimal resikonya dapat diturunkan pada level bahaya yang dapat diterima. Sehingga apa? Tujuannya yaitu dengan resiko yang rendah tadi di menghindari atau mencegah adanya cedera atau gangguan kesehatan serta kerusakan alam. Kemudian terkait dengan bagaimana kita melakukan pengendalian hazard. Berarti yang Semakin hmm, semakin tinggi Lebih penting, Bu, tempatnya. hierarki pengendalian yang lebih penting yang mengenai ke atas. diutamakan ya, prioritaskan pengendalian itu eliminasi. Kalau tidak bisa baru ke substitusi, kemudian kita bisa combine antara engineering control, administratif, dan APD. Ya, terima kasih Nawal. Tadi mungkin Lizikri ada yang mau disampaikan juga, silakan ditambahkan. Enggak, Bu, udah Sudah. disampaikan sama Oke, ini sebetulnya ada video, nanti teman-teman bisa simak ya di slide yang akan saya sebarkan. Oke, ini lebih detailnya kalau eliminasi menghilangkan sumber bahaya, substitusi itu mengganti bahan proses, cara, dan mesin yang mengandung bahaya. Ini adalah contoh pengendalian bahaya untuk keracunan timah. Eliminasinya kita bisa memberikan local exhauster, jadi ada penyedot debu dalam ruangan untuk mengurangi sumber emisi, menghisap ya. Kemudian substitusi, kalau tidak mungkin dilakukan berarti kita skip karena mungkin timah hitam ini di dalam industri menjadi bahan utama. Kemudian administratif, kita membuat peraturan untuk tidak boleh makan di tempat kerja, mencuci tangan setelah melakukan kegiatan, dan mengganti pakaian sebelum pulang ke rumah. Yang terakhir adalah APD, contohnya bisa menggunakan masker, kemudian dan juga sarung tangan. Ya, oke. Nah, sekarang waktunya kita diskusi. Teman-teman mungkin sudah menerima modul yang pernah saya share sebelumnya, sebelum kelas. Kita silahkan langsung dibuka lagi teman-teman modulnya pada bagian studi kasus.
Di studi kasus tersebut ada gambar apa, teman-teman? Di sini narasinya adalah ada pekerjaan angkat angkut. Nah, kalau pekerjaan angkat angkut ini sudah menjadi kata kunci. Menurut teman-teman bahayanya apa di sini? Ya, bahaya ergonomi, betul ya. Nah, menurut teman-teman apa saja yang tidak tepat pada gambar ini? Jumlah beban. Jumlah beban. Jumlah bebannya ini bisa lebih dari yang seharusnya ya. Jadi nanti teman-teman dari sini silakan ini jadikan tugas untuk menyusun rekomendasi pengendalian bahaya dengan melihat di Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nanti kita bahas di minggu depan ya. Oke, ini adalah referensi yang teman-teman bisa gunakan untuk mendalami tugas studi kasus ataupun nanti mendalami materi, ada buku. Saya sudah berikan linknya di sini. Nah, ini teman-teman silahkan join ke link ini, bisa di-scan atau masukkan linknya. Saya share di kolom chat ya. Mungkin ada satu atau dua dari teman-teman yang mau memberikan kesimpulan pada materi pada hari ini. Ada? Silakan. Mungkin dari Farhan atau Lizikri mungkin. Nawal, silakan Nawal. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa hazard itu bahaya. Hazard di tempat kerja itu dibedakan jadi dua, hazard keselamatan dan kesehatan, bahaya kesehatan dan bahaya keselamatan. Terus kalau bahaya keselamatan itu yang langsung membahayakan keselamatan dirinya terjadi pada saat itu juga. Kalau kesehatan dia mengakibatkan penyakit akibat kerja yang nantinya akan timbul dalam beberapa waktu tidak langsung seperti penyakit akibat seperti keselamatan kerja. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Nawal. Tadi Nawal sudah memberikan kesimpulan terkait jenis hazardnya ya. Nah, mungkin ada yang bisa menambahkan, sebetulnya selain hazard ada juga yang tadi kita bahas. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan, silahkan. Pengendalian resiko. Ya, oke Nawal. Ya, betul, pengendalian resiko. Mungkin teman-teman ada yang lain boleh. Pengendalian resiko ada apa aja? Mungkin bisa sebutkan. Meiko mungkin. Oh, Naila. Naila mau. Koordinasi, Mm-mm. substitusi, engineering control, administrasi, dan APD. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih buat teman-teman sekalian. Secara umum, semoga insya Allah sudah dapat memahami materi pada hari ini ya. Nah, selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan quizzes. Nanti linknya saya share. Tadi sudah saya share juga di kolom chat. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan untuk mengerjakan tugasnya atau dari teori yang tadi sudah kita bahas, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya atau nanti ditanyakan di pertemuan minggu depan. Kalau begitu saya tutup dengan membaca hamdalah untuk pertemuan pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Demikian video deskripsi terkait unsur pengajaran. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.